Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul karim wa fihi maghfiratun lil mu'minin alladzina yaf'aluna bil muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barakah dan juga seluruh para pejuang Masjid Al-Barakah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Amin. Bu, amin. Udah buka kan? Udah. Apa kekenyangan? Amin aja pelit banget. Kita doakan mudah-mudahan segenap para pengurus Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Nah, itu. Jangan pakai disuruh kalau amin. Sehingga terus dapat berjuang untuk masjid ini, sehingga kita semua dapat menjalankan segenap dan seluruh kegiatan di masjid ini, dan semua kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar anak-anak. Ya. Alhamdulillah, puji beriring syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semua atas rahmah, hidayah dan juga atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai saat ini, sampai malam hari ini, kita semua masih dapat menjalankan segala aktivitas kita dan terutama kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dengan harapan yang kita semua berharap mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita menginjak pada malam ke-9. Ya, pada malam ke-9. Tadi puasa keberapa? Ke-8. Ke-8. Ya. Alhamdulillah. Ya, kurang lebih kita berapa hari lagi Bu puasa? 30. 22 hari lagi insya Allah. Berasa gak Bu? Berasa gak? Ya berasa lah, orang puasa. Ya gak berasa yang gak puasa kali. Bentar di malam 28, di hari 28. Pada bikin status, ya Allah gak berasa, udah mau lebaran. Iya, dia mah kalau siang-siang ke warteg, kalau kita mau puasa, ya, yang puasa mah tetap berasa. Ya, alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ibadah puasa ini adalah satu ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tidak ada satu manusia pun tahu kualitas ibadah seseorang. Ini adalah ibadah puasa. Dari mana kita bisa nilai kekhusyuan orang puasa? Nggak ada yang bisa nilai. Kalau ibadah yang lain kan kita bisa lihat. Ustadz, saya lihat itu orang sholatnya khusyuk banget ya. Emang lo tahu dari mana? Saya lihat sujudnya lama. Wah, sujudnya lama, sampai jidatnya hitam. Ya. Ustaz, saya lihat itu orang sedekahnya cakep bener ya.
Lo tau dari mana itu sedekahnya cakep? Saya lihat tadi ngeluarin dari kantong ratusan ribu. Masih bisa dilihat, tapi ibadah puasa nggak bisa dinilai. Ini adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Yang lain kagak tahu. Dari mana kita bisa nilai ibadah puasa ini adalah ibadah yang khusyuknya setiap kita masing-masing? Nggak ada yang bisa tahu. Ustaz, saya lihat dia puasanya khusyuk banget ya. Lo tahu dari mana? Saya lihat beludah mulu. Buah, beludah mulu. Biar ludahnya seember juga nggak jadi jaminan kalau puasanya khusyuk. Saya lihat Ustaz mukanya jam 2 siang pucat banget. Mukanya udah pucat. Ya, ya Allah, siapa yang tahu? Nggak tahu. Boleh jadi dan boleh mungkin jam 1 siang kita sendok nasi di dapur, kita ambil lauk terus masuk kamar, kita kunci pintu rapat-rapat, kita makan 1 piring penuh. Sebelum keluar kamar kita lap bibir kita, jalan kita lemes-lemesin. Orang kan niatnya tetap kita puasa, padahal tadi habis makan sepiring munjung. Ini adalah ibadah sirriyah yang gak ada yang tahu. Maka jalani ibadah puasa ini, Allah berikan kesehatan, kenikmatan. Iman takwa kita Allah berikan, alhamdulillah. Ini tarawih udah berkurang belum? Udah. Kemarin malam pertama penuh. Sampai atas. Sampai jalanan. Yang jalan mau naik motor itu beda lagi. Iya. Malam pertama, kedua, ketiga mulai pelan-pelan berkurang satu. Iya, ya Allah. Orang sini kan ya Allah, kalau udah mau lebaran dekat banget Bang, Tanah Abang. Orang mana-mana kan jauh. Orang sini masih yakin udah gak heran sama Tanah Abang. Tapi orang mana-mana masih heran. La ilaha illallah, 3 hari sebelum puasa, sebelum tarawih, bareng-bareng sekeluarga ke Tanah Abang. Belanja, ya kagak. Nanya harga doang. Iya, ya Allah. Iya, masih apa? Persiapkan. Jangan kita siapin cuma buat lebaran doang, tapi kita siapin. Masuk bulan suci Ramadan, ibadah yang benar, yang khusyuk, yang bagus. Jangan sampai kita tinggalin. Allah berikan kesempatan kepada diri kita. Iya, alasan apaan? Apalagi sekarang macam-macam Pak. Macam-macam. Ya, imam tarawih macam-macam sekarang. Saya lihat di TikTok. Iya. Ya Allah, ada yang kecepatannya 120 km per jam. Ada yang 250, ada yang 300 kayak Lamborghini. Cepet banget. Amin. Ya Allah. Kasihan kan nenek-nenek. Ya. Yang kedua, imam tarawih juga jangan kebangetan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lu latihan ngaji apa mau tarawih? Kasihan yang punya asam urat, rematik. Ya kan? Kakinya semutan. Kenapa? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Standar aja imam tarawih. Sekarang kan di mana-mana beda. Ngeliat jadwal imam dulu, ya imamnya Sano nih, lama nih, saya yakin lama nih. Pindah tarawih. Ya, nyari imam yang standar. Makanya alhamdulillah ya, tadi DKM abang saya bilang, ya ada kaderisasi sekarang nih anak remaja. Yang ngumumin anak remaja. Banyak yang ngurusin anak remaja. Kenapa diaktifin? Kaderisasi perlu. Dulu di zaman baginda Nabi, ya, ada seorang anak kecil umur 11 tahun bernama Osama bin Zaid dijadikan oleh Nabi sebagai panglima perang. Sahabat yang lain pada protes. Wahai Rasulullah, kenapa anak bocah dijadiin panglima perang? Jadi panglima perang di zaman baginda Nabi SAW. Yang lain para sahabat protes. Apa kata baginda Nabi? Kita kudu kaderisasi dan ada generasi. Makanya support. Ya, yang tua, bapak-bapak semua support. Kan kadang-kadang bapak-bapak kita yang tua pada gede ambek. Giliran disuruh susah. Anak muda jalanin disalahin mulu. Bener gak? Salah lo tong begitu. Yang bener gimana Pak? Aku juga gak paham. Giliran ditanya kagak ngerti. Ya, giliran anak muda pada ngejalanin disalahin mulu. Ini alhamdulillah ibu-ibunya, bapak-bapaknya support. Ya, makanya baginda Nabi punya sahabat lengkap. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi. 4. Ini udah lengkap ini. Umar bin Khattab, orang tua yang dituakan. Ya, yang ngayomin, nggak gede ambek, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, paling tua. Yang kedua ada Umar. Ya, jawara, pemberani, preman dah kalau bahasa kita.
Ya, anak muda kerjain begini. Kalau ada macam-macam, ntar gue yang bacok. Nah ini nih. Ya, yang ketiga rada ribet Pak. Usman, orang kaya yang dermawan, duitnya habis buat perjuangan baginda Nabi. Usman di sini rada susah. Bener. Ya, yang duitnya banyak, keluarnya dikit. Nah, Usman ini rada ribet. Nah, yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang soleh. Ya, kaderisasi generasi ini kita perlu adanya Ali. Jangan semuanya jadi Abu Bakar semua. Iya, bagian ngomelin doang, suruh kagak bisa. Ya, paling banter banget jadi Umar, galak banget jadi orang. Usman sama Alinya kagak ada ini. Siapa yang mau jadi Usman di sini? Coba tunjuk tangan. Ada namanya Usman. Pakai nunjuk dong. Iya, ada Usman di belakang. Maafin Pak Usman, Pak Ustadz. Saya kagak tahu. Iya. Alhamdulillah. Inilah. Makanya kita puasa nahan hawa nafsu kita. Ya, yang tadinya halal sebelum waktunya jadi haram. Tempe tahu halal. Siang hari haram. Kapan halalnya? Habis es buah halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri Pak, halal. Habis traweh. Buset. Habis maghrib mah calam-calam doang. Wah, keburu kazan isya antar. Ya. Iya, maksudnya apaan? Suatu yang dihalalkan jadi haram. Kenapa? Kita lagi puasa. Entar ada waktunya halal. Kapan? Setelah beduk maghrib, azan maghrib halal. Ya. Makanya ini ibadah puasa, kita jaga hawa nafsu kita. Ya. Asy-Syaikh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, dikutip di dalam kitab Hilyatul Auliya, apa perkataan beliau? Laisa fil ardi syai'un min tarkis syahwat. Tidak ada suatu yang paling berat di muka bumi ini kecuali meninggalkan hawa nafsu. Ya, berat. Ya, Al-Imam Fudail ini seorang ulama besar. Lahirnya di kota Samarkand. Ya, meninggal wafatnya di kota Makkah. Ya, ulama kita, ulama besar, ulama sunni. Ya. Jadi nggak ada yang paling berat selain daripada hawa nafsu. Pernah kejadian di kampung saya, di sono, di Mampang. Tahu Mampang? Kampung saya. Ada bocah, udah gede. Bukan bocah sih ya, kalau udah gede. Ya, bocah anaknya pengen kagak puasa. Jalan nyari warteg yang ketutup hordeng. Depan warteg dia lihat kok ada motor babaknya. Nah, nih gue lihat motor bapak gue nih, Beat, warna putih biru. Kok parkir depan warteg? Niatnya mau dipindahin, dikunci stang. Akhirnya anaknya masuk ke dalam warteg, babanya lagi makan. Pak, gitu. Ya lo, ngapain lo kemari? Kagak, lagi jalan aja. Lah bapak kagak puasa, kagak kuat gua. Ya, jadi apa maksudnya? Maksudnya itu adalah kalau pengen punya anak yang soleh, orang tuanya kudu soleh. Pengen anak kita, cucu kita puasa, bapak emaknya kudu puasa. Jangan nyonton yang nggak benar. Sekarang orang Islam di mana-mana, ya Allah, tengari-ngari di bulan Ramadan ngerokok enak aja udah. Kayak kagak ada perintah dari Allah, kayak nggak ada kewajiban yang Allah berikan. Ya, kalau emang pengen kagak puasa, andaikan pengen maksiat, andaikan pengen melanggar, ngumpet-ngumpet kek. Ini depan orang pada ngerokok, minum es, kan kasihan yang puasa, Pak. Ya, makanya inilah, ya, insya Allah tanaman ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya cuma 10 menit, nggak pakai lama. Kalau lama nanti materi saya habis. Kalau tahun depan diundang lagi, saya bingung mau ngomong apaan. Tawa. Ya, iya. Insya Allah mudah-mudahan wal tanzur nafsum ma qaddamat seliqat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ngingetin kepada kita, perhatikan untuk hari esok. Ya, kita teliti untuk hari esok. Apa? Untuk hari kiamat, untuk hari akhir kita. Kita mau kemana? Kita yang nentuin. Makanya jadikan prinsip dalam diri kita.
jadilah kayak akar pohon, Pak. Akar pohon itu pasti kuat menopang beban yang begitu berat. Walaupun tidak terlihat di dalam, insya Allah 1, 2, 3 tahun akan berbuah. Buahnya dimakan oleh orang akan bermanfaat. Tapi nggak pernah kelihatan, akar tetap ada di dalam. Begitulah kalau pengen jadi orang yang bermanfaat, jangan pengen dilihat orang. Ya, sedekah, keluarin sedekah, jangan pakai nyombongin. Tadi gue habis ngirim korma sedus, jangan pakai ngomong. Ntar ketemu orang lain lagi, gue tadi habis ngirim korma sedus. Ya, kira-kira kita jadi ria apa enggak? Jadi ria. Ya, jangan pakai di ngomongin kalau sedekah mah. Ya, kayak akar pohon tadi itu, dia kagak kelihatan di dalam tanah, tapi kuat menopang beban yang begitu berat. Nanti berapa tahun kemudian itu pohon berbuah, buahnya manis, dimakan oleh orang, akan jadi bermanfaat. Walaupun tidak terlihat, jadilah seperti itu. Setiap kita pasti punya masalah dan urusan dunia, Pak. Pasti. Ya. Tuh. Maka dari itu jangan kita jauh dari Allah. Jangan jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Ya. Jadi masalah itu ujiannya, cara menanggulanginya, solusi dengan sabar. Ya. Sabar itu bagaikan payung, Pak. Payung itu nggak bisa berhentiin hujan, tapi bisa mengajak kita untuk melewati hujan. Sabar begitu. Sabar nggak bisa memberhentikan masalah dunia kita, tapi bisa mengajak kita, membawa kita menyelesaikan daripada masalah dunia kita. Insya Allah kita banyakin istighfar, banyakin zikir. Ya, biar kita jadi orang hidup itu kudu tenang. Orang yang hidupnya tenang itu, Pak, dia sadar bahwasanya yang bukan bagian diri dia akan ikhlas. Ya. Jadi hidup itu akan tenang. Ya. Kalau yang pasti bakal jadi milik dia, walaupun dalam keadaan lemah sekalipun akan datang. Walaupun dalam keadaan lemah. Karena apa? Karena milik. Tapi walaupun dalam keadaan kita kuat, dalam keadaan kita jaya, kalau bukan milik nggak bakal datang. Maka hidup kita nggak tenang. Apa aja kita kejar. Coba dah ibu-ibu kalau buka puasa dikumpulin tahu ditaruh, lontong, es buah beli, apa aja, lauk beli. Entar yang dimakan pas buka puasa paling lontong 2 sama gorengan 1, sama teh manis segelas. Itu doang kan, Bu? Bener gak? Iya. Ya Allah, kenapa kita ini cuma nafsu mata yang kita lihat enak banget ngari-ngari, ya. Maka ibadah puasa ini adalah ujian dan kesabaran buat kita semua sehingga kita bisa melewati Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan gelar jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Udah ya, Bu? Udah. Belum tarawih nih. Udah, saya emang nggak apa-apa. Saya ceramah juga di masjid mana juga, misalkan diundang nggak apa-apa. Biar 3 orang saya tetap ceramah. Bener. Masjid gede, yang penting 3 orang aja saya tetap ceramah. Yang penting ada ketua masjid, bendahara, sama ketua panitia. Udah itu aja. Daripada banyak banget jamaah, panitia kagak ada, bendahara masjid nggak ada. Terus siapa mau pikirin? 3 orang aja cukup jadi. Udah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan kita semua, ya, kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ibadah kita, amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bin niyatil qabul wal usul wa bi kulli niyatin shalihah wa bi kulli hajatin maqbulah wal ijabah wal hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.